berhubung ya kemarin belum sempat terekam ya, kemarin belum sempat terekam sehingga tidak ada masalah. Insya Allah kita sedikit murojaah secara umum pembelajaran yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Masya Allah. Baru kelihatan lagi Ustadz Muhammad. Afwan Ustaz, saya masih kecil. Mungkin kayak pengaturan yang awal antum masuk. Awal antum masuk suaranya gede. Baik, sekarang bagaimana? Oh, sudah. Ustaz. Lebih baik ya. Baik. Nanti kalau kurang jelas tolong diingatkan lagi. Nah, kita akan mengulang sedikit pembelajaran yang kita pelajari pekan sebelumnya. Anda ulangi berhubung pekan sebelumnya belum sempat terekam. Ya, insya Allah kita akan sedikit saja membahas kembali apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya secara ringkas. Kemudian kita kalau mungkin ada waktu kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu coba Anda akan meminta Ustadz Muhammad ya. Ahlan wa sahlan. Baru kelihatan lagi Ustadz. Nah, silakan Ustadz tolong dibaca dari bait ke 35. Ya, bait ke 35 sampai ke 40. Ya, sebentar Ustaz ya. Ya, atau anak share screen ya, saya. Gimana? Ada Ustaz? Gimana, perlu share screen atau udah ada bukunya Ustaz? Muhammad? Ya sudah ada Ustaz. Sebentar, Ya. karena buka. Baik. Baik, Ustaz. Baik. Mungkin nanti di selanjutnya Ustaz ya. Selanjutnya Ustadz Sakofik. Ustadz Muhammad kita pending dulu ya. Hadir. Sudah ada bukunya Ustadz? Bisa langsung ketemu bait ke 35? Sudah ada Ustaz. Bait ke 35. Nah. Coba tolong dibaca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Kahamzil hamdi a'udhu dina. Allahi thumma lami lillahi lana. Sambil Ustaz. Lanjut. 6. Lanjut sampai 40. Wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad. Wal mimi min mahmasati wa min mar. Wa ba'i barqin batilin bihim bidhi. Wahrus 'ala syidati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri. Rabuwati nijtustad wa hajjil fajri. Wa bayyinam muqalqalan insakana. Wa iyyakum fil waqfi kana abyana. Wa ha'i hashasa ahattul haqqu. Wa sina mustaqimi yasqu. Baik, jazakumullah. Nah, Ustadz Sakofik pakai nuskhoh siapa Ustadz?
Bisa lihat kitabnya? Nah, dapat dari Daurah, Ustaz. Dari Baik, bisa lihat kitabnya? Pengarangnya Ahmad bin ini, Ustaz. Baik. Tahqiqnya ya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan harokat ya yang kita pakai, nuskhoh atau teks yang kita pakai. Di sini tertulisnya wa hamza thumma lama. Ya, bukan lami. Kemudian wal mima, yang benar kalau di kita wal mima tadi Ustaz, yang ada di buku antum wal mimi. Ya, intinya kalau apakah perbedaan nuskhoh di sini kita lihat juga siapa yang mentahqiqnya. Ya, selama memang bisa menjadi rujukan, nggak ada masalah dipakai. Tapi kalau ternyata ada kekeliruan, kita bisa kembali ke nuskho yang kita pakai di daurah kita ini ya. Baik. Bab ini ya dari bait ke-35 sampai bait ke-40 ini masih lanjutan dari bait ke-34. Anak ulangi, bab yang ada di Matan Jazariyah itu adalah bentuk ijtihad, bentuk sebuah pemikiran ya atau pembaharuan dari ulama-ulama setelah Imam Ibnu Jazari. Adapun Imam Ibnu Jazari hanya menuliskan bait secara langsung dari satu sampai terakhir. Ya, pembagian bab-babnya itu datang setelahnya. Maka bab ini yang dari bait ke-35 itu sebenarnya masih melanjutkan dari bait ke-34 yang mana Imam Ibnu Jazari mengatakan faraqiqan mustafilan min faraqiqan artinya dan benar-benar tipiskanlah setiap huruf yang tipis wa hadhiran tafkhima lafdzil alifi, dan hati-hati jangan sampai menebalkan lafaz alif atau huruf alif. Ya, intinya ini kaidah termasuk kaidah itmamul harakah, yaitu bagaimana kita memberikan setiap hurufnya itu haknya. Ya, kembali lagi kepada definisi ilmu tajwid itu sendiri. Baik, ada yang bisa menyebutkan definisi ilmu tajwid yang disebutkan dalam kitab ini, dalam manzumah ini? Apa itu ilmu tajwid menurut Imam Ibnu Jazari? Definisinya. Ada yang bisa bantu? Silahkan angkat tangan. Ada? Nah, Ustaz. Nah, fadhal Ustaz. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha Nah, lanjut. min sifatillaha wa mustahaqqaha. Nah, barakallahu fiik. Ini dia definisi tajwid menurut Imam Ibnu Jazari, yaitu yang disebutkan di bait ke-30. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha, dan yaitu memberikan setiap huruf haknya dari sifat maupun mustahaknya. Ya, intinya memberikan setiap huruf baik dari makhraj maupun sifat yang lazim melazimi huruf tersebut atau sifat yang datang karena ada suatu keadaan. Ya, pada intinya kembali kepada setiap huruf dibaca sesuai dengan kaidahnya, apakah dengan tebal atau tipis, dari makhrajnya juga. Sehingga masih merincikan kaidah atau definisi tajwid yang tadi. Maka Imam Al-Jazari menekankan di sini faraqiqan mustafilan min ahrufi di bait ke-34, dan tipiskanlah setiap huruf yang tipis. Kemudian di bait 35 sampai 40 beliau rahimahullah menjabarkan atau memberikan beberapa contoh yang terjadi atau yang sering terjadi kesalahan dalam penyebutannya, dalam pelafalannya, dalam pembacaannya. Yang pertama yaitu huruf hamzah. Huruf hamzah. Huruf hamzah dalam kata alhamdu, itu sering terjadi pencampuran antara tebal dengan tipisnya. Ya, terkadang kita membaca alhamdu, contohnya dalam surat Al-Fatihah, alhamdu bukan alhamdu, hamzahnya bukan a, tapi alhamdulillahi. Nah, ini keliru. Yang benar a tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Kemudian juga setelahnya a'udzu. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu di kata contohnya di ta'awudz atau di ayat Quran yang terdapat a'udzu, sama juga hamzahnya harus ditipiskan. A'udzu. A'udzu. Kemudian juga ihdina, bukan ihdina bukan tapi ihdina. Ya, intinya dalam bab ini kembali kepada kaidah itmamul harakah yang disebutkan dalam kitab Al-Mufid yang karangan Al-Imam Ahmad At-Tibi, ketika beliau mengatakan ya wadhun khifadin bin khifadin lil fami kada wal infitahi bil fathi fahmi, ya, yaitu setiap huruf, ya, dia menyebutkan di bait sebelumnya, yaitu huruf dhammah tidak akan baitnya adalah wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin lil fami kadza wal infitahi bil fathi fahmi. Dan setiap huruf yang dhammah tidak akan sempurna sampai kita mengumpulkan kedua bibir, artinya memanyunkan kedua bibir. Dan harokat yang kasrah tidak akan sempurna sampai kita menurunkan rahang kita ke bawah, ya. Kemudian juga harokat fathah tidak akan sempurna sampai kita membuka mulut kita, karena intinya tentunya nama dari harokat itu sendiri kembali kepada bagaimana cara mengucapkan harokat tersebut. Ya, harokat fathah diambil dari kata fataha, artinya membuka mulut, sehingga pada dasarnya fathah itu membuka mulut. Begitu pula kasroh, ya, dari artinya memecah, artinya di sini dalam artian menurunkan rahang bawah, ya, ke bawah sehingga bunyinya lebih tipis, lebih menjadi i. Kemudian huruf dhammah atau harokat dhammah diambil dari kata dhamma, ya, dhamma yaitu mengumpulkan. Ya, semua itu kembali kepada kaidah itmamul harakah. Kemudian di bait selanjutnya Allahu, artinya bait penggalan setelahnya Allahu juga fokus kepada huruf hamzah pada awal kata lafzul jalalah, maka kita membacanya dengan menipiskan hamzah tersebut. Allahu, bukan Allahu. Baik. Ustadz Abdul, mohon diizinkan Ana untuk share screen. Sudah, Ustadz, ya? Sudah, Ustaz. Baik. Nah, kita coba baca. Nah, sementara ini dulu. Coba tolong dibaca Ustadz Galang. Ustadz Galang mungkin kemarin sudah, nggak apa Ustadz. Kita ulangi lagi. Bait ke-30 yang tadi, yang tolong dibaca. Afan, bait ke-35. 35. Wa hamza alhamdu a'udu ihdina Allahu summa la ma billahi lana wal yatalattaf wa 'ala Allahi. Sebentar, yang digaris bawahi saja alhamdu sambil dibaca seperti kita membaca Al-Qur'an. A'udzu dan seterusnya. Hamza alhamdu a'udu ihdina Allahu bukan Allahu, tapi Allahu. Baik. Nah, poinnya adalah huruf hamzah di kata yang disebutkan di sini harus ditipiskan. Ya, itu poinnya. Nah, kemudian juga berlaku ke semua kaidah yang ada huruf hamzah, maka ditipiskan. Nah, cukup, barakallahu fiik. Baik, kemudian tsumma lama, yaitu kemudian huruf lam.
masih kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu faroqiqan mustafilan min ahrufi, yaitu tipiskanlah setiap huruf yang tipis yang memiliki sifat istifal. Contohnya yang kedua adalah huruf lam, thumma lama. Maka di sini diberikan font warna merah. Thumma lama itu huruf lam, tipiskan. Contohnya apa? Contohnya di kata lillahi, la tipis. Lillahi lana juga sama. Wal yatalattaf, di sini di lam yang kedua ini rawan terjadi penebalan huruf lam karena setelahnya huruf ta. Ana ulangi, setiap huruf tipis yang bersandingan dengan huruf tebal ini rawan terjadi pencampuran sifat, karena sifat tipis itu cenderung mengikuti yang tebal. Wal yatalattaf. Nah, tapi ini ya seharusnya di masing-masing tipis, yang tipis-tipis, yang tebal-tebal. Maka dibaca wal yatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada di surat Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga, contohnya di dalam huruf lam, wa 'alallahi, wa 'ala, la tipis. Jangan terbawa lafzul jalalah setelahnya, jangan dibaca wa 'ala, wa 'alallah, wa 'alallah. Yang benar wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, lamnya tipis. Kemudian di kata walad, maksudnya apa? Maksudnya di surat Al-Fatihah. Kemarin sudah kita bahas. Contohnya yang dimaksud di bait ini adalah surat Al-Fatihah, walad. Jangan dibaca walad, tapi waladdallin. Nah, kemudian juga di huruf mim, ya ini Anda bahas secara ringkas saja ya. Kemudian huruf mim, contohnya di kata makhmasatin, yaitu di mim yang tengah ini. Ini rawan terjadi penebalan karena dihimpit dengan dua huruf yang tebal. Yang benar makhmasatin ghaira mutajanifil li'itsm. Makhmasatin, ma tipis. Kemudian juga wa mim marad, ma tipis, ra tebal, jangan terbawa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian setelahnya di bait ke-37 huruf ba di kata barqim, ya, yakadul barqu, ya, au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Wa ba tipis, jangan terbawa huruf ra. Kemudian juga batil, ya, juga sama, jangan terbawa batil. Bihim, bihi, semuanya ini fokus kepada penipisan huruf-huruf tersebut. Ya, kaidahnya seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Jazari juga tidak lupa menjelaskan, ya, mengingatkan pembaca Al-Qur'an kepada sifat, ya, dalam huruf ba dan jim yang terkadang kita lalaikan. Yang terkadang kita lalaikan dalam sifat huruf jim dan ba. Yaitu apa? Sifat syiddah dan juga sifat jaharnya. Maka beliau mengatakan wahris 'ala syiddati wa 'ala syiddati wal jahri alladhi, dan berusahalah, ya, berusahalah untuk menjelaskan sifat syiddah dan sifat jahar alladhi fiha. Kemarin kita sudah sebutkan, yaitu sifat syiddah dan sifat jahar yang ada padanya. Maksudnya pada siapa? Fiha ke sini. Ada yang masih ingat kembali kepada kemana? Kembali kemana? Huruf apa? Nah, tadi Afwan sudah sebutkan, ya. Yaitu kembali kepada huruf ba sebelumnya. Di sini di bait ke-37 disebutkan huruf waba'a barqin, yaitu huruf ba pada kata barqin. Maka fiha di sini kembali kepada ba. Artinya berusahalah, bersungguh-sungguhlah untuk memperjelas sifat syiddah dan jahar pada huruf ba yang pertama, ya. Dan yang kedua wafil jimi, dan huruf jim, ya.
Contohnya apa? Beliau sebutkan contohnya di sini ada huruf ba, ka hubbis sabri. Ya. Contohnya pada kata hubbis sabri ya. Kita sebentar. Nah, contohnya adalah hubbis sabri di sini maksudnya adalah wasta'inu bis sabri was salah. Ya. Atau kalau al-hub di sini contohnya qad syaghafaha hubba dalam surat Yusuf. Ya. Maka di sini huruf ba-nya harus terdengar jelas sifat syiddahnya. Artinya syiddah di sini apa? Maksudnya adalah ada bertemunya dua makhraj bertemunya dua makhraj sehingga menghasilkan suara yang kuat ya, yaitu contohnya huruf ba dan jim. Huruf ba jangan ditempelkan lemah, jangan ditempelkan hanya menempel saja. Tapi harus ada penekanan. Contohnya qad syaghafaha hubba hubba ya, bukan hubba lemah, tapi ini harusnya jelas ya, kuat. Begitu pula wasta'inu bis sabri, jangan bis sabri seperti huruf waw. Anda ulangi yang keliru, wasta'inu bis sabri was salah, bis sabri. Ini keliru. Yang benar ditekan ya, artinya dijelaskan sifat syiddahnya. Bis sabri. Kemudian juga radwatini jatussat dalam surat Ibrahim. Wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ijtussat. Ijtussat ya. Atau rabwah di sini dalam surat Al-Baqarah. Wa mathalu ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi kamathali jannatin bi rabwah ba terdengar jelas sifat syiddahnya. Bi rabwah. Huruf jim juga sama. Kemudian huruf kata al-hajj ya. Al-hajju ashhurum. Kemudian wal fajr. Itu adalah penjelasan dari Imam Al-Jazari mengenai huruf jim dan huruf ba. Sehingga harus ditekankan sifat syiddah dan jaharnya pada dua huruf tersebut. Kemudian beliau mengatakan wabayyinan muqalqalan in sakana, masih dengan dua huruf yang tadi, dan perjelaslah sifat qalqalah jika dua huruf tersebut berharokat sukun. Ya, dan yang tadi sudah disebutkan, yang sudah dicontohkan itu contohnya huruf ba dan jim yang sukun. Bis sabri, rabwatin, ijtussat, itu huruf-huruf yang sukun pada huruf jim dan ba kata beliau, dan perjelaslah sifat qalqalahnya ketika ia berharokat sukun. Kemudian wa in yakun fil waqfi kana abyana, dan jika huruf tersebut, huruf jim dan ba tersebut kita waqaf pada huruf tersebut, maka qalqalahnya lebih jelas. Kana abyana artinya lebih jelas. Maka berbeda antara qalqalah pada qul huwallahu ahad. Contohnya yang ayat terakhirnya di ayat kedua ya. Ayat ketiganya lam yalid wa lam yulad. Di sini ada dua huruf dal ya. Di sini contohnya qalqalah secara umum. Huruf dal yang pertama di sini tidak dalam kasus waqaf. Adapun yang kedua dalam kasus waqaf, maka yang lebih jelas adalah yang ketika kita waqafkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, cukup segitu. Lam yalid wa lam yulad. Yang kedua lebih jelas. Kemudian terakhir waha'a ya. Waha'a hasa, yaitu huruf ha ya, huruf ha pada kata hasa. Baik, ada yang bisa sebutkan di sini hasa di sini di surat apa?
Haso. Hanya satu dalam Al-Quran. الكهف Ustaz. Al-Kahf? Bukan Ustaz. Ini kayaknya karena antum habis baca Kahfi Ustaz. Surat Yusuf. Surat Yusuf. Surat Has- Yusuf. has- Masya Allah. Semangat sekali Ustaz. Tentang apa itu Ustaz? Nah, dalam surat Yusuf membahas tentang ketika istri dari Al-Aziz. Zulaikha. Nah, ya tentunya nama di sini perbedaan pendapat ya. Intinya adalah ya, istrinya raja ketika beliau akhirnya mengakui kesalahannya, maka ia mengatakan al-ana hasal haq. Ana rawatuhu an nafsi. Beliau mengatakan sekarang terungkaplah kebenaran, akulah yang merayu Yusuf. Al-ana hasa. Di sini huruf haknya harus tipis. Ya, selalu ya di sini kalau kita perhatikan yang diberikan contoh oleh Imam Ibnu Jazari adalah setiap huruf yang tipis akan tapi bersandingan dengan huruf yang tebal. Ya. Maka hati-hati ketika ada huruf tipis setelahnya huruf tebal. Huruf tipis setelahnya huruf tebal atau sebelumnya huruf tebal, ini rawan terjadi penebalan huruf tipis tersebut. Maka kita harus baca al-ana hasal haqqu. Al-ana hasal haqqu ana rawattuh. Begitu pula ahadtu, tipis, to tebal. Ahadtu, kemudian al-haqq, bukan al-ha. Nah. Kemudian terakhir yang dicontohkan oleh Imam Al-Jazari adalah dan huruf sin wasina, yaitu huruf sin, hati-hati. Artinya ditipiskan. Mustaqimi. Contohnya dalam setiap kata yang ada kata mustaqimnya. Ya. Wa hadza siratu rabbi mustaqima. Atau yang paling mudah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal Ingat sin tipis, jangan dibiarkan tebal. Mustaqim, ini tebal. Yang benar tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yastu, ya. Yastu juga sama. Intinya huruf sin di sini ditipiskan. Nah, kembali kepada kaidah-kaidah yang tadi, yaitu setiap huruf yang tipis atau sebelumnya, maka sampai sini ada pertanyaan. Nah, kayaknya ada Masri di sini ya. Ustadz Khair, ada Masri Ustadz. Masih sir kayaknya. Barakallahu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Baik. Huruf bab ra ya, bab ra. Silakan dibaca Ustadz Azha, silakan Ustadz. Bait ke-41 sampai ke bab 43. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استئلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد Likasrin. عفوا والخلف في فرق لكسر Kelihatan nggak ya? Likasrin. Yujadu. وخلف في فرق لكسر يوجد
wa akhfi takriron idza tushaddadu. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini kita akan membahas bab huruf ra. Nah, huruf ra ini huruf yang spesial, ya, termasuk huruf yang spesial karena dibahas secara spesifik, secara sendiri dibanding huruf-huruf yang lain. Ya, huruf-huruf yang lain tidak ada yang disebutkan secara spesifik seperti ini, ya, kecuali huruf ra dan huruf lam nanti ya. Baik. Yang pertama, ya, huruf ra pada dasarnya, ya, hukumnya adalah, ya, hukum huruf ra asalnya adalah tebal. Ya, asal hukum ra adalah tebal. Ini disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Hirzul Amani wa Judhani, atau dalam yang terkenal dengan Syatibi, ya. Ya, hukum asal ra ada tebal. Artinya apa? Artinya yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami adalah minoritasnya. Karena yang mayoritas sudah mafhum, sudah difahami, yaitu tebal. Ya. Sehingga yang harus kita tahu bagaimana keadaan huruf ra ketika dia tipis. Apa keadaan huruf ra ketika dia tipis, atau bagaimana keadaan yang menyebabkan huruf ra itu tipis. Karena kaidahnya asalnya huruf ra tebal. Contohnya apa? Kita bisa bandingkan dengan 3 harokat yang ada. Huruf ra 2 harokatnya itu tebal, dibaca tebal, yaitu harokat fathah dan dhammah. Adapun yang tipis hanya 1. Ra, ru tebal, dan yang tipis hanya ri. Sehingga kaidahnya adalah huruf ra asalnya tebal, yang tipis hanya beberapa keadaan saja. Baik. Ada secara umum, secara garis besar, ada 2 keadaan yang menyebabkan huruf ra itu dibaca tipis. Ya, Ana sudah buat, kalau nggak salah, coba Ana sebentar. Baik, sepertinya belum ketemu. Anda sempat buat rangkuman untuk huruf ra. Tapi intinya antum bisa sambil menulis kalau memang memungkinkan. Yaitu huruf ra yang keadaan huruf ra yang dibaca tipis ada hanya 2. Ya. Yang pertama, kita kembali share screen lagi. Bentar. Nah, yang pertama adalah ketika beliau mengatakan waraqqiqir ra'a idza ma kusrat, dan tipiskanlah huruf ra jika dia dikasrohkan. Artinya jika huruf ra berharokat kasroh maka tipiskan. Ini keadaan yang pertama. Huruf ra ketika dia kasroh maka mutlak tipis sudah. Ya, ini asalnya. Contohnya apa? Wa qarri 'aina, ya, wa qarri 'aina, dan seterusnya. Huruf ra yang berharokat kasrah maka dibaca tipis. Baik, kadzaka ba'dal kasri haitsu sakana. Ini adalah keadaan yang kedua. Sebentar, coba Anda sambil. Nah, ini yang pertama. Ini keadaan yang pertama. Ini yang kedua. Yaitu ketika ada huruf ra kemudian berharokat sukun. Huruf ra berharokat sukun, ya. Huruf ra berharokat sukun sebelumnya kasroh. Contohnya Fir'aun, Fir'aun, ya. Kemudian wa anzir, wa anzir,
Ini ro-nya dibaca tipis. Baik, maka sudah ini yang harus diingat, difahami. Huruf ro yang dibaca tipis, kaidahnya asalnya hanya dua. Ketika dia berharokat kasroh, yang kedua ketika dia berharokat sukun sebelumnya kasroh. Ya, yang poin kedua ini masuk ya, termasuk keadaan huruf ro ketika dia berharokat sukun sebelumnya ya berharokat sukun. Ya, sebelumnya lagi fathah. Contohnya alam liila fi afwan, contohnya khair ya. Contohnya khair. Di sini ada ra berharokat sukun. Sebelumnya ya sukun, sebelumnya fathah. Maka ini termasuk kepada poin yang kedua. Kenapa? Karena pada dasarnya huruf ya itu adalah induk dari harokat kasrah. Ana ulangi, huruf ya itu pada dasarnya adalah induk dari harokat kasrah. Sebagaimana huruf waw adalah induk dari harokat dhammah. Dan huruf alif adalah induk dari harokat fathah. Maka ini termasuk kepada hal tersebut. Ya. Sehingga kita bisa melihat kecerdasan ulama-ulama kita dalam menjelaskan sebuah ilmu dalam bentuk manzumah seperti ini, dalam bentuk bait seperti ini. Mereka selalu menjelaskan hal yang ringkas. Antum coba bayangkan sebuah cabang ilmu, akan tapi ulama ini membuat dalam bentuk bait-bait seperti ini. Kalau bahasa kita mungkin pantun ya, atau yang mendekati seperti itu, syair-syair yang sajaknya itu sama, ya. Kemudian mereka meringkaskan dari ilmu yang ada dengan harus memperhatikan bahasa-bahasa sehingga sajaknya sama. Kemudian setelah itu kecerdasan selanjutnya adalah mereka hanya menjelaskan kaidah-kaidah yang penting saja. Artinya apa? Mereka contohnya Imam Ibnu Jazari di sini, beliau tidak menjelaskan huruf ro secara panjang lebar dengan cara misalkan huruf ro harus dibaca tebal ketika fathah, ketika dhamma, ketika huruf ro berharokat sukun, sebelumnya fathah, sebelum huruf ro, sebelumnya dhamma, dan seterusnya. Tidak menjelaskan seperti itu. Tapi beliau langsung masuk kepada intinya, yaitu keadaan-keadaan yang minoritas, yaitu keadaan-keadaan huruf ro yang menjadi tipis, ya, karena itu adalah minoritas. Maka itulah yang beliau cukup jelaskan. Artinya selebihnya dibaca tebal, ya. Artinya selebihnya dibaca tebal. Yang dijelaskan di sini dibaca tipis. Baik, itu dua keadaan yang kita sudah pelajari, yaitu keadaan huruf ro yang dibaca tipis adalah ketika huruf ro berharokat sukun dan huruf ro berharokat kasroh dan huruf ro berharokat sukun sebelumnya kasroh. Baik. Ternyata dari dua keadaan ini ada pengecualian, ada syarat yang lain, ya, ada syarat yang lain. Jika, ya, contohnya di sini, ketika, ya, huruf ro berharokat sukun, sebelumnya kasroh, ya, dengan syarat setelahnya tidak ada huruf isti'la. Setelah huruf ro yang sukun tersebut tidak ada huruf isti'la. Maka beliau mengatakan in lam takun min qabli harfi isti'la. Ya. Jika huruf ro tersebut jika huruf ro tidak terdapat pada sebelum huruf isti'la. Ya. Kita bahasakan dengan bahasa yang lain, tidak ada huruf isti'la setelah huruf ro. Ya, Anda ulangi, ketika ada huruf ro berharokat sukun sebelumnya kasroh, kan asalnya kita baca dengan tipis. Akan tapi kalau setelah huruf ro tersebut ada huruf tebal, maka ketipisan ro ini dianulir karena tidak masuk syaratnya. Contohnya apa? Contoh yang pertama adalah dalam surat Al-An'am.
Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin, ya. Fi qirtasin. Coba Anda tuliskan. Sebentar. Hafan, ana keyboardnya lupa bawa nih. Baik, anggaplah setelahnya adalah huruf to ya. Qirtas ya, antum tahu bahasa Arabnya kertas ya, huruf to. Nah, ini dia. Qirtasun. Ya. Allah berfirman walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin. Di sini ada huruf ra. Huruf ra berharokat sukun ya. Huruf ra berharokat sukun ya. Kemudian sebelumnya harokat kasroh. Asalnya harusnya dibaca tipis. Asalnya harusnya dibaca tipis. Tapi setelahnya ada huruf to yang tebal. Maka dia dibaca tebal. Huruf ra-nya dibaca tebal. Maka Anda baca walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin. Fi qirtasin ya. Kemudian juga contohnya dalam surat At-Taubah falaula nafara min kulli firqatin minhum. Firqah ya, ra-nya dibaca tebal. Ya, itu contohnya adalah yang kita sebutkan contoh huruf ra yang berharokat sukun, sebelumnya kasroh kan, tapi setelahnya ada huruf isti'la. Nah, Ana sampaikan satu lagi, setelahnya mungkin kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Huruf ra yang berharokat sukun. Ya, huruf ra yang berharokat sukun sebelumnya kasroh. Harusnya dibaca tipis. Akan tapi karena kasrohnya itu tebal, karena kasrohnya itu palsu, maka huruf ra-nya dibaca tebal. Contohnya yaitu ketika ada yang paling mudahnya gini, paling mudahnya ketika ada kasroh ya. Yang paling mudah ketika ada huruf kasroh, harokat kasroh, tapi terletak pada hamzah wasol. Ketika ada harokat kasroh tapi terletak pada hamzah wasol, maka itu dipastikan adalah harokat kasroh yang palsu. Contohnya, baik, saya bisa berikan contohnya. Huruf kasroh pada hamzah wasol. Coba mudah. Nah, dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, "Irji'i ila rabbiki." Nah, jazakallahu khair. Di sini harokat kasrohnya palsu. Kenapa? Dia berada pada hamzah wasol. Yang mana harokat kasroh tersebut ada karena untuk menyambungkan kepada huruf ro itu sendiri. Ya, bukti bahwa dia adalah palsu ketika kita sambungkan dengan ayat sebelumnya, maka harokat kasrohnya akan hilang. Ketika kita baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbik. Ya. Irji'inya jadi hilang, i-nya jadi hilang. Masuk kepada huruf atau harokat sebelumnya. Al-mutmainnatu irji'i. Ya, maka harokat kasroh di sini bisa dipastikan palsu. Contohnya lagi termasuk harokat kasroh yang palsu ketika kasroh tersebut berada pada dua kata yang berbeda. Maksudnya ada kasroh tapi di satu kata, kemudian setelahnya ada huruf ra yang berharokat kasroh. Huruf ra yang berharokat sukun. Ya. Contohnya
Allah berfirman amir tabu, ya, amir tabu. Afi qulubihim maradun amir tabu dalam surat An-Nur. Allah berfirman afi qulubihim maradun am. Tentunya kita mengetahui dalam bahasa Arab asal kata ami, ya, asal katanya adalah am, ya, am, temannya au, ya, ya, tulisannya seperti ini. Ya. Begini ya, am, ya, ini hamzah intinya am. Asalnya huruf mim ini adalah sukun, ya, kita ketahui dalam bahasa Arab mimnya adalah sukun, tapi ternyata diharokatkan untuk melanjutkan kepada setelahnya amir tabu. Maka di sini juga termasuk roknya dibaca tebal, ya, karena yang pertama antara harokat kasroh dengan rok terpisah, kemudian yang kedua kasrohnya juga palsu, ya, kasrohnya juga datang karena untuk membantu saja. Baik, insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ada suatu kata yang mana dia bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Insya Allah kita lanjutkan secara detail pertemuan selanjutnya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika ada yang kurang jelas, insya Allah besok di pertemuan selanjutnya supaya tidak terlalu numpuk untuk pembahasan yang kita akan bahas. Nah, silakan, ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, dan mohon maaf sebelumnya untuk pertemuan kali ini kita minim untuk praktek. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita bisa lebih maksimalkan untuk prakteknya. Sebenarnya, Anda sampaikan di sini sebenarnya anak pribadi lebih lebih optimis untuk kita bisa lebih maksimal ketika pembelajaran sore, ya, ketika pembelajaran itu sore, karena malam tentunya masing-masing kita berbeda jam tidurnya, atau bahkan ada yang beda negara atau beda tempat, WIB atau WIT dan selanjutnya. Maka kalau bisa sebenarnya memang sore, ya, sore atau intinya bukan malam. Tapi kalau waktunya itu Jumat sore, ini sayang karena beberapa kita mungkin belum ada yang mau berdoa, ada yang mau melanjutkan surat Al-Kahfinya, sehingga mungkin kita bisa maksimalkan untuk Jumat sore untuk melakukan hal-hal yang disunahkan dalam hari Jumat. Maka kalau nanti ada pembahasan dengan Ustaz Abdu, silahkan bisa memilih waktu lain untuk selain malam. Kira-kira bisa di hari apa, nanti insya Allah sesuaikan, apakah bisa di Sabtu atau di hari Ahadnya, silahkan, atau di hari lain. Intinya kalau di Jumat sore itu sayang sekali anak rasa.